Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Pak Dian, kuliah yang membahas teknologi informasi bersama saya Dian Prawira. Dan kita masih berada pada kuliah pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan Flutter. Dan pada perkuliahan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai aplikasi pertamaku, ya, Flutter pertamaku. Jadi ini adalah aplikasi pertama, ya. Sebelum kita lanjut ke bagaimana dasar-dasar daripada Flutter, ya, kita coba untuk membuat aplikasi pertama. Dan yang akan kita bahas pada episode kali ini yaitu adalah pertama, bagaimana sih cara kita membuat project, kemudian juga bagaimana kita membuat sebuah text sederhana, ya, kemudian menggunakan material design itu seperti apa, kemudian juga scaffolding, dan terakhir yaitu kita akan membahas mengenai app bar dan body. Nah, kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama. Di materi yang pertama ini kita akan membuat project baru dulu. Nah, gimana sih langkah-langkahnya untuk kita membuat suatu project baru? Nah, pertama tentunya kita bisa buka Visual Studio Code, ya. Jadi untuk tutorial kita selanjutnya kita memang menggunakan Visual Studio Code dengan alasan tentunya pertama ini agak relatif lebih ringan dibandingkan kalau kita menggunakan Android Studio. Ya, sehingga harapan saya tutorial-tutorial saya ini bisa digunakan untuk yang mungkin memiliki spesifikasi laptop yang rendah atau spesifikasi komputer yang rendah. Untuk membukanya ya simpel saja, tinggal dibuka Visual Studio Code-nya. Kemudian pada tampilan seperti ini, ya, kita kemudian coba lakukan yaitu adalah Command Palette atau dengan menggunakan Ctrl Shift P. Nah, pada pilihan seperti ini kita cari yang namanya Flutter New Application Project. Ya, kita pilih yang ini. Oke. Nah, kemudian Flutter akan meminta kita untuk memasukkan di mana lokasi project kita akan kita simpan. Nah, di sini saya akan coba buat folder, ya, di sini. Kemudian nama projectnya adalah pertama. Oke, kita enter saja. Jika sudah, maka atau Visual Studio Code yang sudah kita install dengan extension Flutter, dia akan membuat kerangka, ya, dari source code Flutter tersebut. Nah, jika sudah, maka akan muncullah aplikasi default yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada direktori-direktori atau folder-folder yang sudah dibuat, ya. Di dalamnya ada folder Android yang dimana di sini kalau kita nanti eksekusi atau compile ke dalam aplikasi Android. Kemudian juga di sini ada iOS, ya, bagaimana ketika kita compile, ya, atau build nanti ke dalam aplikasi iOS. Nah, kita akan lebih banyak melakukan programming itu di dalam folder atau directory lib, ya. Nah, adapun web itu adalah output ketika kita ingin compile menjadi aplikasi berbasis web. Nah, maka untuk saat ini kita akan coba membuat aplikasi sederhana kita. Nah, di sini saya juga sudah mempersiapkan, ya, saya sudah menjalankan aplikasi Visor, ya. Jadi aplikasi Visor ini memungkinkan kita untuk melihat tampilan smartphone Android kita di PC atau laptop kita, ya. Jadi kita tinggal install aplikasi Visor, nanti kita bisa untuk meremote smartphone kita dari PC atau laptop kita. Nah, ini tentunya lebih memudahkan ketika kita ingin development aplikasi kita. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah pertama kita akan coba, ya, aplikasi ini kita hapus dulu semuanya. Wah, kenapa dihapus dulu? Biar kita bisa mempelajarinya secara bertahap. Oke. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan di sini, ya, yaitu adalah menghapus semuanya ini, ya. Saya select all saja, ya, atau Ctrl A. Oke, select all, ya. Kemudian ini saya delete. Oke. Nah, ini untuk memperluas area kerja, maka sidebarnya akan saya close, ya, dengan cara Ctrl K B. Kemudian terminal ini juga akan saya close untuk sementara, ya. Oke. Nah, kita menyisakan ini saja. Nah, pertama tentunya kita akan buat sebuah function, yaitu adalah void main, ya. Kita buat function main. Jadi perlu diketahui bahwa function main inilah tempat di mana
ya aplikasi tersebut pertama kali dieksekusi. Ya, jadi ketika aplikasi dieksekusi maka dia akan mencari function main ini gitu. Ya, jadi function yang pertama kali dieksekusi adalah function main ini. Oke. Nah, di sini kita akan menjalankan di dalam function main ini, kita akan menjalankan function yang namanya yaitu adalah run app. Ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini kok merah gitu ya. Karena apa? Karena dia membutuhkan ya is not defined ya. Dia membutuhkan library. Jadi kita pertama untuk bisa menggunakan function-function yang ada ya. Jadi di Flutter itu memang wajib kita untuk menggunakan yaitu adalah library yang namanya material ya. Ada library ya yang namanya adalah material. Jadi apa itu material? Ya. Jadi material design itu adalah gini ya, apa namanya? Jadi setiap Flutter widget atau widget-widget yang ada di dalam Flutter itu mengimplementasikan yang namanya material design. Jadi material design itu adalah sistem desain yang dia itu dibuat oleh Google ya untuk membantu tim pengembang aplikasi tentunya membangun suatu digital experience yang tentunya berkualitas tinggi yang bisa digunakan untuk aplikasi Android, iOS, Flutter dan juga web. Nah, untuk menggunakannya kita cukup untuk mengimport package yaitu adalah material. Ya, material Dart. Contohnya di sini. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Maka kita di sini langsung saja untuk import materialnya. Material. Ya, sebentar. Import material. Biasanya langsung muncul ya. Oke, ini ya. Nah, ini. Nah, setelah itu maka kita bisa untuk menggunakan run app. Bisa Anda perhatikan bahwa run app-nya sekarang sudah tidak bergaris merah lagi. Ya, karena tadi dia memang membutuhkan yang namanya adalah library material.dat ya, material. Nah, perlu diketahui import itu apa sih? Import itu adalah kita memasukkan library dari pihak luar ya, atau maksudnya memasukkan library lah gitu ya, paket-paket ya, paket-paket yang bisa digunakan di dalam aplikasi kita seperti itu ya. Nah, itu adalah dengan menggunakan import ya. Oke, selanjutnya adalah ya setelah kita membuat run app, kita save dulu ya. Kita save dulu dengan menekan Ctrl S pada keyboard atau dengan menggunakan file save. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat teks sederhana ya. Nah, kita akan membuat teks sederhana. Bagaimana langkahnya? Nah, langkahnya adalah ya kita akan masukkan di sini yaitu adalah material app. Jadi apa itu material app? Tadi sudah disinggung ya, bahwasanya material itu adalah sistem desain yang dibuat oleh Google. Nah, kalau kita ingin mengetahui lebih jauh mengenai material, itu kita bisa langsung membuka websitenya yang ada di material.io ya, _design. Nah, kita lihat pada introduction. Nah, pada introduction ini maka kita bisa lihat bahwa sudah ada standar-standar dari penggunaan icon dan juga app bar dan seterusnya ya, yang bisa kita untuk gunakan. Seperti halnya juga adalah button ya, penggunaan tombol dan lain-lain itu sudah ditetapkan oleh Google ya, dan itu diimplementasikan di dalam Flutter dalam bentuk library material ya, material.dat itu. Oke. Nah, ketika kita bicara masalah material, maka di dalam Dart atau maksudnya di dalam Flutter ya, dia menggunakan material app ya di dalam material.dat itu ya, library material.dat itu
terdapat di dalamnya, yaitu adalah material app. Apa itu material app? Jadi material app ini adalah aplikasi yang menggunakan material design. Ya, kita bisa menggunakan material ya yang library yang terdapat di dalam material Dart tadi ya, itu dengan menggunakan material app class. Nah, material app class itu kita bisa masukkan di dalam kode kita pada function run app ya. Caranya sangat mudah. Tentunya kita tinggal masukkan material app ya, seperti itu saja. Oke. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita akan menentukan nih di mana di sini bahwa di material app ini itu terdapat properti yang bernama yaitu adalah home. Nah, apa sih home ini gitu ya? Nah, kalau kita pengen mengetahui dokumentasi resmi atau fungsi daripada home ini, kita bisa buka di dokumentasi resmi dari Flutter ini gitu ya, di api.flutter.dev. Di sini ada material app class. Kita lihat di sebelah kanan itu ada properti. Kita lihat di sini ada properti yang namanya home. Tinggal kita klik, maka di sini bisa dilihat bahwa ini adalah widget untuk default root of the app ya. Jadi routing atau apa ya, routing yang default bawaan dari suatu aplikasi itu kita masukkan ke dalam properti home ya. Nah, di sini bisa kita buat ya, contohnya kita akan buat di home ini, yaitu kita masukkan sebuah tag sederhana ya. Kemudian isinya adalah halo semuanya. Oke. Nah, kalau yang namanya properti, ketika dia diisi dengan suatu nilai, maka dia seperti halnya array gitu ya, kalau atau seperti halnya argumen gitu ya. Nah, yang dia kemudian diakhiri dengan koma. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah membuat sebuah aplikasi sederhana. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya adalah kita bisa dengan menggunakan tombol play yang ada di pojok kanan atas run ini ya. Tombol run, kemudian start debugging, tapi pastikan terlebih dahulu bahwa perangkat Anda sudah dilakukan konfigurasi, yaitu adalah dengan menyalakan debug developer option-nya dan debug mode, dan pastikan di sini ya pada bagian pojok kanan bawah ini device-nya terdeteksi ya. Di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi 6 ya. Nah, kemudian saya play start debugging ya. Nah, kemudian nanti di dalam smartphone kita akan muncul suatu pop-up ya yang meminta untuk menyetujui instalasi aplikasi. Oke ya, muncul ini install via USB, kita install ya. Oke, maka Flutternya akan mencoba untuk menginstal di perangkat smartphone kita, dan selanjutnya aplikasinya akan terlaunch ya, akan dijalankan. Nah, pada mode ini itu adalah mode debug ya, dimana ini bukan aplikasi yang siap untuk dipublish ya atau dipublikasikan, melainkan ini masih fase development. Dan pada mode ini sejatinya kalau ada perubahan pada source code yang ada di sini, itu yang aplikasinya juga akan berubah tampilannya. Namun pada contoh ini kita belum sampai ke itu disebut sebagai hot reload. Tapi pada awal-awal video ini kita belum membahas mengenai hot reload. Kenapa? Karena di sini kita belum menggunakan kelas yang kita buat, yaitu adalah misalnya yaitu stateful widget, my app, dan lain-lain. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Di sini terlihat
bahwa di tampilan di smartphone kita sudah tampil suatu teks dengan layar yaitu dengan background yaitu adalah hitam. Inilah contoh sederhana bagaimana membuat material app ya, menggunakan kelas material app untuk membuat aplikasi Flutter. Nah, sekarang tentunya aplikasi ini tidak menarik untuk dilihat, makanya kita bisa menggunakan yang namanya yaitu adalah scaffolding. Namun sebelumnya di sini saya akan menyampaikan juga mengenai yaitu adalah komentar. Ya, jadi seperti halnya di bahasa pemrograman lain, di bahasa Dart ini pun kita mengenal yang namanya komentar. Ya, komentar kalau di dalam bahasa Dart kita bisa menggunakan garis miring 2 kali. Ya, ini hanya untuk informasi ya. Jadi ketika Anda melihat ada garis miring 2 kali, ini adalah komentar. Termasuklah di dalam Visual Studio Code ada yang bentuknya seperti komentar tapi dia tidak bisa diklik, tidak bisa diseleksi juga. Ini adalah bawaan dari extensionnya Visual Studio Code untuk memudahkan kita melihat ini merupakan tutup kurung pada widget apa, seperti itu ya, pada function apa. Nah, jadi ini adalah untuk memudahkan developer atau programmer ya. Baik, kita lanjut lagi ke scaffolding tadi ya. Oke. Nah, jadi scaffolding ini untuk dokumentasi resminya ya, itu Anda bisa melihat pada alamat ya, yaitu adalah pada scaffold class. Oke. Nah, pada scaffold class ini terlihatlah bahwa ada beberapa komponen. Dan scaffold class itu apa? Scaffold class itu adalah implement the basic material design visual layout structure. Ya, jadi inilah struktur dasar daripada Flutter ya untuk layoutnya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini sudah ada beberapa komponen. Di antaranya ada app bar yang berada di bagian atas. Kemudian di sini ada body ya. Kemudian ada floating action button. Nah, kita akan coba untuk menggunakan scaffold ini. Ya. Caranya adalah pertama, tadi kita sudah buat ya. Kita sudah buat ada di home yaitu adalah teks. Nah, teks ini akan kita ganti dengan scaffold. Nah, kita buat ya, buka kurung, tutup kurung. Nah, komponen dari scaffold yang utama pertama yaitu adalah adanya app bar. Ini kita enter dulu ya. App bar. Oke. Nah, app bar kalau kita lihat pada dokumentasi resminya itu bisa diisi dengan apa? Ya, itu bisa diisi dengan kelas yaitu adalah kelas app bar juga ya. Perhatikan di sini bahwa app bar yang ini itu adalah property. Sedangkan yang akan kita isi yaitu adalah kelas app bar ya. Nah, seperti itu. Nah, kelas app bar ini apa sih ya? Nah, lagi-lagi kalau kita ingin mencari pengertian dari suatu kelas atau fungsi dari suatu kelas di dalam Flutter, maka kita merujuk pada api.flutter.dev. Ya, jadi app bar itu adalah material design app bar. Jadi dia adalah bagian yang berada di atas dari suatu scaffold. Bisa diperhatikan bahwa di sini ada leading, ada komponen leading, property leading, ada property title, dan di sini ada property actions. Nah, jadi actions ini adalah kumpulan dari button yang bisa kita tempatkan di bagian kanan. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kita coba untuk membuat kode yang sederhana dulu, yaitu adalah dengan title. Nah,
pada contoh kode ini belum bisa kita gunakan hot reload, alias hot reload itu maksudnya adalah ketika misalnya kita edit file source code ini gitu ya, tampilan di smartphone kita juga akan berubah dengan kita menekan save ya, dengan kita menyimpan file ini. Biasanya tampilan aplikasi kita juga akan berubah, seperti halnya kita membuat aplikasi berbasis web. Tapi berhubung ini belum masuk ke sana ya, karena kita masih dalam latihan yang pertama, maka hot reloadnya belum dapat dijalankan. Oleh karena itu, untuk kita mengubah kode yang ada dan agar bisa dijalankan, maka kita harus stop dulu debugnya ya. Kita stop dulu. Kemudian selanjutnya baru kita edit kodenya ya. Nah, cara mengedit kodenya yaitu adalah dengan mengedit source code yang ini ya. Oke. Ini saya stop dulu ya. Oke. Selanjutnya di sini saya buat untuk title ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ya, sudah ada aplikasi yang kita buat ini ya di dalam smartphone kita. Dan aplikasi ini bukan aplikasi, ingat ya, bukan aplikasi production, melainkan ini aplikasi untuk development. Sehingga kalau Anda perhatikan juga bahwa dia itu memiliki kapasitas yang cukup besar. Ya, beda halnya dengan aplikasi yang nanti sudah dibangun untuk production. Maka dia relatif lebih kecil. Oke. Nah, kemudian di sini ada title ya, properti title kita isi dengan yaitu adalah teks misalnya. Ya. Nah, di sini kita tulis saja profil misalnya. Ya. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan konfigurasi ya, mengkonfigurasikan background color atau warna latar belakang dari scaffold tersebut atau app bar tersebut ya. Warna latar belakang dari app bar. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah app bar. Di dalam app bar ini kita bisa konfigurasikan propertinya. Ya, propertinya bisa kita konfigurasikan. Properti pertama yang sudah kita konfigurasikan yaitu adalah title ya. Kalau kita merujuk pada dokumentasi resmi, title itu berada di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada background color. Nah, ini ya. Properti background color. Nah, properti background color ini adalah untuk fill color to use app bar material. Ya. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan background color ya. Kita enter background color. Kemudian kita isi dengan nilai yaitu adalah dari class color ya. Kemudian colors dot warnanya mau warna apa. Dalam contoh ini misalnya saya gunakan warna purple ya, purple, kemudian 100 misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini selain background color bisa kita gunakan untuk app bar, kita bisa juga gunakan untuk scaffoldnya ya. Jadi scaffoldnya juga bisa kita beri background color ya. Misalnya di sini saya gunakan background colornya yaitu adalah colors white misalnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ada app bar, maka di sana juga ada yaitu adalah body ya, body.
Nah, di sini kita tambahkan body ya. Oke. Kemudian di dalam body misalnya kita beri teks. Ya, teks. Teksnya misalnya adalah nama. Ya. Saya beri nama Dian Prawira. Oke, save. Setelah kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita coba jalankan dengan menekan tombol play, start debugging. Dan kita perhatikan maka bisa terlihat di sini kita berhasil membuat aplikasi kita memiliki app bar yang berwarna ungu ya atau purple. Dan pada body kita bisa lihat di sini terdapat tulisan, yaitu adalah teks ya yang ada tulisannya nama _2 Dian Prawira. Nah, itulah contoh sederhana bagaimana kita bisa membuat aplikasi dengan menggunakan Material App ya, aplikasi yang masih sangat sederhana. Ya, selanjutnya insyaallah kita akan membahas bagaimana membuat aplikasi dengan komponen-komponen dasar yang ada di Flutter. Baik, demikian video kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.